Dukung timnas dengan cara yang berbeda. Outfit paling kece untuk nobar, main PS, nongkrong, hingga nyari gebetan nih. Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Ada harga spesial selama masa pre-order. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Pak Yobi mengatakan nggak mau dong gitu brandingnya itu diganti. Ingat ketika KPAI berpolemik dengan PT Djarum terkait audisi bulu tangkis? Peristiwa yang terjadi tahun 2019 itu memperlihatkan bahwa KPAI sebagai lembaga yang konon melindungi anak beranggapan Djarum hanya memanfaatkan anak-anak untuk mempromosikan merek mereka yang notabene perusahaan rokok. KPAI tak sadar bahwa selama ini PB Djarum turut menjadi tulang punggung bulu tangkis Indonesia. Alan Budi Kusuma, Muhammad Ahsan hingga si tangan petir Kevin Sanjaya Sukamulyo adalah alumni PB Djarum. Apa yang dilakukan KPAI ini lalu ditiru PSSI dan PT Liga Indonesia Baru. Belakangan ini Djarum tak lagi menjadi sponsor di Liga Indonesia, entah itu kompetisi atau klub, karena ada larangan untuk itu. Padahal Djarum ini selain sukses di bulu tangkis, juga berhasil di ranah sepak bola. Mau bukti? Berikut ini adalah ulasannya. Namun sebelum masuk ke ulasannya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting Eleven. Sebetulnya bukan hanya Djarum, perusahaan rokok yang pernah mensponsori sepak bola Indonesia. Dalam hal ini, Liga. Kalau kita melempar ingatan ke belakang, Liga Indonesia disponsori oleh perusahaan rokok dimulai pada tahun 1994. Kala itu perusahaan rokok Dunhill menggelontorkan dana tak kurang dari 4,5 miliar rupiah per musim dan menjadi sponsor utama. Masuknya perusahaan rokok asal Amerika itu membuat seluruh peserta Liga Indonesia wajib menempelkan Dunhill di jersey bagian depan. Sayangnya, Dunhill hanya bertahan 2 tahun. Pada 1996 mereka cabut dari Liga Indonesia. Mundurnya Dunhill tak menyurutkan niat perusahaan rokok lain untuk mensponsori Liga Indonesia. Masuklah pada 1996 perusahaan rokok yang juga berasal dari Amerika, Kansas. Nilai investasi sponsorshipnya waktu itu diperkirakan 5,3 miliar rupiah. Sama seperti Dunhill, Kansas hanya bertahan 2 musim. Mereka mundur persis ketika hantu bernama krisis moneter bergentayangan. Pada saat itu hingga tahun 2005, Liga Indonesia tak disponsori perusahaan rokok. Liga Indonesia kembali bercumbu ria dengan perusahaan rokok tepat pada tahun 2005, ketika Djarum Super muncul sebagai sponsor. Di tahun yang sama, perusahaan rokok lainnya, PT Bentul Prima juga merambah sepak bola Indonesia, menjadi sponsor utama Piala Indonesia dan melahirkan Kopaji Samsu. Berbeda dengan 2 sponsor rokok sebelumnya, Djarum bertahan lama menjadi sponsor utama Liga Indonesia. Bahkan mereka bertahan kurang lebih 6 tahun hingga 2011. Bukan tanpa alasan Djarum bisa bertahan lama. Sepanjang disponsori Djarum, Liga Indonesia memasuki episode terbaiknya. Djarum memulai mensponsori Liga Indonesia pada tahun 2005 dan sejak saat itu ada 3 nama kompetisi yang digunakan. Pada tahun 2005 hingga 2007, Liga Indonesia bernama Liga Djarum Indonesia. Pada era itu, Liga Djarum Indonesia dibagi menjadi 2, wilayah timur dan wilayah barat. Jadi seperti MLS. Dan asyiknya, waktu itu persaingannya ketat. Persipura Jayapura yang juara di tahun 2005 justru gagal total di edisi 2006. Tahun itu Persi Kediri dengan Christian Gonzaleznya yang berhasil merengkuh trofi. Pada tahun 2008 nama liganya berubah lagi menjadi Djarum Liga Super Indonesia. Nama itu bertahan hingga 3 musim. Jackson F. Tiago sukses membawa Persipura juara di 2 edisi yang tidak berurutan, karena di tengah-tengah Arema asuhan Robert Rene Alberts sukses mencuri gelar. Setelah 3 musim, embel-embel Djarum dihilangkan, tapi tetap menyematkan Super, salah satu produk Djarum. Alhasil namanya pun cuma Liga Super Indonesia.
Di edisi pertama Liga Super Indonesia musim 2011-2012, Persipura gagal menjadi juara setelah ketinggalan 11 poin dari Sriwijaya FC. Ketika itu Laskar Wongkito menjadi tim yang menarik perhatian. Selain dilatih Kas Hartadi yang sedikit banyak filosofi melatihnya mirip Carlo Ancelotti, Sriwijaya juga diperkuat pemain seperti Ferry Rotinsulu, Mahyadi Panggabean, Ponario Astaman, Kate Kayambagums, hingga asisten Sinteyong sekarang Nova Arianto. Mirisnya ketika Liga Indonesia cerah dan harapan seperti bubur yang tinggal disantap, sepak bola Indonesia masuk ke gorong-gorong. Baru sebentar Liga Super Indonesia berjalan, kisruh terjadi di tubuh PSSI. Para pengurus PSSI yang kelewat pintar ngotot-ngototan ingin menang sendiri, sehingga menghasilkan apa yang di kemudian hari kita menyebutnya dualisme. PSSI terbelah menjadi dua kubu Nurdin Halid dengan ISL dan kubu Johar Arifin Husin dengan IPL. Pada saat itu timnasnya pun ada dua. Ya, timnas Indonesia yang berisi pemain IPL dan yang tidak. Dualisme PSSI ini bahkan membuat pemain seperti Kakak Boci, Kurnia Mega, Firman Utina, Muhammad Robi hingga Ahmad Bustomi kehilangan tempatnya di tim nasional. Jarum masih bertahan, meski kemudian berhenti mensponsori. Hal yang kian membuat Jarum dipaksa mundur dari sepak bola adalah munculnya peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengendalian produk tembakau. Pada pasal 36 terang mengatur pelarangan penampilan merek dagang dan logo produk tembakau. Sejak aturan itu dimulai, nama Jarum pelan-pelan meninggalkan sepak bola Indonesia. Kelak, Jarum semakin sulit masuk karena PSSI dan PT LIP benar-benar memblokade perusahaan rokok dari sepak bola Indonesia. Komisaris Jenderal Polisi Muhammad Iryawan terpilih menjadi Ketua Umum PSSI dalam Kongres Luar Biasa 2 November 2019. Mengutip Kompas.com, pada saat itu Ketum PSSI bersama PT LIP tidak mengizinkan setiap tim menjalin kerjasama komersial dengan produk yang berkaitan langsung dengan merek rokok, minuman beralkohol, maupun situs perjudian. Jarum makin tenggelam. Perusahaan milik Hartono bersaudara itu makin jauh meninggalkan sepak bola Indonesia. Kelihatan PSSI menghalang-halangi Jarum ya. WHO juga sudah menekankan bahwa memang perusahaan tembakau dilarang mensponsori event olahraga. Lama tak terdengar kiprahnya di dunia sepak bola, Jarum Group mengejutkan dengan membeli klub Italia FC Como. Tak kurang dari 14 miliar rupiah disiramkan ke klub kecil dari Lombardia itu pada tahun 2019. Hebatnya, Jarum tidak hanya menyuapi Como 1907, tapi juga membayar hutang mereka yang menyentuh 2,6 miliar rupiah. Sejak diakuisisi Jarum, FC Como terus menunjukkan progres. Klub yang bermarkas di Stadion Sinigaglia itu terus naik dari Serie D ke Serie C, lalu naik lagi ke Serie B, dan sekarang kita bisa melihat Como dibantai oleh Juventus di Serie A. Terlepas dari apakah Como akan bertahan di Serie A di akhir musim, keberhasilan tim ini promosi ke kasta tertinggi sekali lagi membuktikan Jarum adalah maestro di dunia sepak bola. Ketika tak bisa melakukannya di Indonesia, Jarum melakukannya di Italia. Hartono bersaudara akhirnya menjadi tokoh penting yang dihormati masyarakat Lombardia berkat keberhasilan tersebut. Kesuksesan PT Jarum di dunia sepak bola, tapi sekarang menjadi sponsor saja dipersulit, membuktikan bahwa Jarum adalah perusahaan rokok yang menjanjikan dalam urusan sepak bola. Mungkin saja, jika Jarum dibiarkan mengembangkan sepak bola lebih luas, Indonesia akan menelurkan lebih banyak pemain hebat. Tidak perlu repot-repot mencari pemain keturunan. Jarum sudah membuktikan mereka berhasil di bulu tangkis. Sayangnya, Jarum mungkin akan sulit menjadi sponsor liga atau klub di Indonesia lagi. Kesehatan menjadi hal yang sangat penting. Meskipun ada PP Kesehatan yang diteken Presiden Joko Widodo pada 26 Juli 2024 lalu, yang intinya membuka peluang lagi perusahaan rokok menjadi sponsor, Jarum bisa jadi memilih tidak melakukannya.
Sebab berdasarkan peraturan yang sudah diteken itu, perusahaan rokok boleh mensponsori tapi tidak boleh menampilkan produknya. Mensponsori tapi nggak boleh menampilkan produknya. Hah? Coba gimana itu maksudnya? Rasa-rasanya jangankan perusahaan rokok seperti Jarum, produk obat kuat pun malas menjadi sponsor.